Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majlis kajian Sirah An-Nabawiyah, di mana alhamdulillah di pagi hari ini kita telah memasuki pertemuan yang ke-8. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang terakhir kemarin kita sudah jelaskan tentang bagaimana proses turunnya wahyu yang pertama kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan bagaimana upaya beliau untuk berdakwah secara personal kepada orang-orang yang beliau kenal atau kepada karib kerabat beliau, orang-orang dekat beliau. Nah, kemudian saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, setelah 2 atau 3 tahun beliau berdakwah secara personal atau secara sirriyah, maka beliau alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Ya. Jadi perbedaan antara dakwah sirriyah dengan dakwah jahriyah, ya, kalau dakwah sirriyah itu dilakukan secara personal. Jadi beliau tidak tampil di depan publik, tidak tampil di tengah-tengah keramaian. Ya, itu dakwah sirriyah. Ataupun dakwah jahriyah, beliau tampil menyeru manusia di tengah-tengah keramaian. Ini perbedaannya. Jadi bukan dakwah sirriyah itu artinya rahasia sampai orang lain tidak boleh tahu, tidak. Maksud dakwah sirriyah adalah beliau melakukan dakwah secara personal, tidak kemudian menampilkannya di depan publik. Ya. Nah, beliau ketika itu diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-214, wa andir asyiratakal aqrabin, dan peringatkanlah keluargamu yang terdekat. Ya, berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Maka beliau alaihissalatu wassalam kemudian mulai melaksanakan perintah tersebut. Beliau kemudian mengundang paman beliau untuk makan di rumah beliau. Nah, ini menunjukkan bahwa dakwah itu yang utama adalah kepada keluarga terlebih dahulu. Ya, jadi beliau alaihissalatu wassalam ketika diperintahkan untuk melakukan dakwah secara jahriyah, ya, beliau lakukan kepada paman-paman beliau, kepada keluarga terdekat beliau. Jadi beliau undang, ya, untuk makan-makan. Namun sebelum beliau menyampaikan dakwah, ya, paman beliau yang bernama Abu Lahab selalu menyela pembicaraan. Ya, jadi Abu Lahab ini memang sudah tahu kabarnya bahwa Rasul Shallallahu alaihi wasallam ini ingin menyampaikan pemikirannya, ingin menyampaikan dakwahnya kepada paman-pamannya. Namun dia oleh karena itu dia selalu berusaha untuk menghalang-halangi. Nah, ketika itu Rasul Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang sudah kita sebutkan bahwa di rumah beliau ada Ali bin Abi Thalib, ya. Ali bin Abi Thalib inilah yang membantu Rasul Shallallahu alaihi wasallam menyiapkan makanan, ya. Ketika itu dihalangi oleh Abu Lahab, maka beliau mengulangi lagi. Beliau undang lagi pamannya. Di kali yang kedua terjadi hal yang sama. Abu Lahab menghalang-halangi beliau sehingga beliau tidak bisa menyampaikan dakwah beliau. Sampai kemudian di kali yang ketiga, ya, beliau Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya, sebuah khutbah di hadapan paman-pamannya, ya, dalam keadaan Abu Lahab ketika itu tidak mampu untuk menghalangi apa yang beliau sampaikan. Ya. Apa yang beliau sampaikan kepada paman-paman beliau, ya, disebutkan dalam sirah Ibnu Ishaq, ya. Beliau mengatakan, alhamdulillah ahmaduhu wa asta'inuhu wa uminu bihi wa atawakkalu alaih.
Segala puji hanya bagi Allah. Aku memujinya, aku meminta pertolongan kepadanya, aku beriman serta berserah diri dan hanya berserah diri kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Tsumma qal, kemudian beliau mengatakan, inna ra'ida la yakdzibu ahlah. Sesungguhnya seorang pemimpin tidak akan mungkin berdusta kepada keluarganya. Wallahi law kadzabtun nas jami'an ma kadzabtukum. Kemudian beliau mengatakan kepada paman-paman beliau, demi Allah wahai paman-pamanku, kalau aku berdusta kepada manusia seluruhnya, aku tidak mungkin berdusta kepada kalian. Ya. Tapi Nabi SAW bukan berarti beliau berdusta kepada manusia ya. Ini beliau hanya ingin menekankan bahwa saya itu nggak mungkin bohong. Ya, apalagi kalian ini adalah paman-pamanku, kalian ini adalah saudara-saudaraku yang terdekat. Ya, beliau sama orang lain aja tidak bohong, apalagi kepada paman-pamannya. Maka kata beliau, wallahi law kadzabtun nas jami'an ma kadzabtukum. Ya, demi Allah, kalau toh aku berdusta kepada manusia seluruhnya, maka aku tidak akan berdusta kepada kalian. Walau gharartun nas ma gharartukum. Ya. Kalau aku menipu manusia, ya, kalau toh aku menipu manusia, aku tidak akan mungkin menipu kalian. Ya, wahai paman-pamanku, kalau aku menipu manusia, kalian adalah karib kerabatku, aku nggak mungkin menipu kalian. Ini menunjukkan bahwa beliau sangat mencintai dan menghormati keluarga beliau. Beliau tidak mungkin membuat sesuatu yang merugikan keluarga beliau. Kemudian beliau mengatakan, wallahilladzi la ilaha illahu inni la rasulullahi ilaikum khassah wa ilan nasi kafah. Kemudian beliau mengatakan, demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Dia, sesungguhnya aku adalah Rasulullah ilaikum jami'an. Aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian secara keseluruhan. Ya, secara khusus ya. Inilah Rasulullah ilaikum khassah. Aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian secara khusus, wa ilan nasi kafah, dan juga utusan kepada seluruh manusia. Wallahi la tamutunna ya kama tanamun. Kemudian beliau mengingatkan tentang akan datangnya kematian dan juga kebangkitan. Kata beliau, demi Allah ya, la tamutunna kama tanamun. Sungguh kalian akan menjumpai kematian sebagaimana kalian tidur. Ya, kalian akan mati sebagaimana kalian tidur. Ya. Wala tub'atsunna kama tastaiqidhun. Dan kalian nanti akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur kalian. Wala tuhasabunna bima ta'malun. Dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian lakukan. Kalian akan dihisab ya terhadap apa yang kalian lakukan. Wala tujzawunna bil ihsani ihsanan wa bisu'i su'an. Dan sesungguhnya kebaikan yang kalian lakukan akan dibalas dengan kebaikan. Dan keburukan yang kalian lakukan akan dibalas pula dengan keburukan. Wa innaha lal jannatu abadan wan naru abadan. Sesungguhnya ya balasan yang ada hanyalah surga yang abadi atau neraka yang abadi. Wa antum la awwalu man undir. Dan kalian adalah orang-orang yang pertama kali aku beri peringatan. Demikian yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada paman-paman beliau. Yang menunjukkan kecintaan yang teramat dalam pada diri Rasulullah SAW kepada paman-paman beliau. Beliau ingatkan ya tentang balasan Allah Subhanahu wa taala yang akan didapatkan. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memperhatikan poin-poin penting dari pidato beliau, ya ada 4 poin penting dari pidato beliau di hadapan paman-paman beliau. Ya. Yang pertama, ya kita perhatikan di sini, ya kata beliau,
wallahu alladzi la ilaha illahu. Ya, demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Dia. Ini menunjukkan bahwa apa ajaran yang beliau bawa ini adalah ajaran tauhid yang mengesahkan Allah semata. Kaum musyrikin Quraisy, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bukanlah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja yang menjadi permasalahan mereka adalah mereka menyekutukan Allah dengan berhala-berhala yang mereka sembah. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan ya berhala-berhala yang ada pada diri mereka. Ini yang menjadi permasalahan. Ya, adapun percaya kepada Allah, mereka percaya kepada Allah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam khutbahnya di hadapan paman-pamannya, ya, wallahu alladzi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Dia. Ya, ditekankan bagaimana posisi Allah Subhanahu Wa Taala yang sesungguhnya, bahwa tidak ada yang boleh disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, ya, beliau mengajak paman-pamannya ini untuk mengimani beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata beliau, inni la rasulullah ilaikum khasah wa ilan nasi kafah. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian secara khusus dan utusan kepada ya manusia secara sempurna atau secara umum, secara meluas. Ya. Jadi beliau mengajak paman-pamannya untuk mengimani bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang akan membimbing manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga ya menekankan atau menyampaikan ya tentang iman kepada hari kebangkitan. Kata beliau alaihi salatu wasalam, wallahi la tamutunna kama tanamun. Demi Allah kalian akan mati ya sebagaimana kalian tidur. Wala tub'atsunna kama tastaiqidun, dan kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur kalian. Kemudian beliau ingatkan tentang balasan, ya, wala tuhasabunna bima ta'malun wala tujzawunna bil ihsani ihsanan wa bisu'i su'an. Kemudian beliau ingatkan juga tentang balasan yang akan didapati, ya, dan kalian akan dihisab dengan amalan-amalan kalian dan kalian akan dibalas. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan dan keburukan akan dibalas dengan keburukan. Kemudian poin yang terakhir yang beliau sampaikan kepada paman-paman beliau, yakni tentang keberadaan surga dan neraka yang abadi. Di akhir pidato beliau mengatakan, wa innaha lal jannatu abadan wan naru abadan. Sesungguhnya yang ada adalah surga yang abadi dan neraka yang abadi. Ini poin-poin penting dari pidato beliau, ya. Dan sebagaimana yang kita ketahui, ya, bahwa paman-paman beliau sebagiannya mereka menerima, artinya tidak menentang apa yang disampaikan oleh beliau, dan di antara paman-paman beliau, ya, ada yang menentang apa yang disampaikan oleh beliau. Di antaranya adalah Abu Lahab. Jadi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, paman-paman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu terbagi menjadi 3 kelompok. Ya, kelompok yang pertama adalah orang-orang yang menentang dakwah beliau. Ya, yang paling menonjol adalah Abu Lahab, sampai diturunkan satu surat khusus bagi Abu Lahab dan istrinya karena menentang dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua yang masuk Islam. Nah, masuk Islamnya juga tidak segera, ya. Bukan ketika Nabi berdakwah kemudian mereka langsung masuk Islam, tidak. Ya. Yang masuk Islam ini adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, Hamzah bin Abdul Muttalib ini pun masuk Islamnya beberapa waktu, ya, bersamaan dengan atau berdekatan dengan waktu masuk Islamnya Umar bin Khattab. Ya. Kemudian Abbas bin Abdul Muttalib ini juga termasuk paman beliau yang menerima dakwah dan masuk Islam. Hanya saja Abbas ini baru masuk Islam ketika Nabi SAW akan menaklukkan kota Makkah. Dan di sana kemudian kelompok yang ketiga dari pamannya Rasul SAW adalah
paman yang membela beliau, membela dakwah beliau, tapi sampai akhir hayatnya tidak masuk ke dalam Islam. Ya, dia adalah Abu Thalib. Abu Thalib ini luar biasa pembelaannya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan ya dia meninggal di atas kekufuran, meninggal di atas kesyirikan. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak beliau untuk masuk Islam di akhir hayat beliau, tentunya sebelum akhir hayatnya juga Nabi mengajak pamannya untuk masuk Islam ya. Bahkan di awal dakwah jahriyah sudah diajak paman-paman beliau untuk masuk Islam. Ya, di akhir hayatnya Abu Thalib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak Abu Thalib Abu Thalib untuk apa? Untuk mengucapkan kalimat syahadah, ya, untuk mengucapkan la ilaha illallah. Beliau mengatakan, "Qul ya ammi la ilaha illallah, kalimatan uhajjulaka biha indallah." Katakanlah wahai pamanku la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku akan pakai untuk membelamu ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mau dia mengucapkan. Ya. Kemudian dia meninggal di atas agamanya Abdul Muttalib. Nah, ini poin-poin penting dari pidato beliau kepada paman-paman beliau. Nah, kemudian beliau juga melakukan dakwah secara publik. Di sana ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi alaihissalam ini naik ke atas bukit, ya, jadi ke suatu tempat yang tinggi yang bisa dilihat oleh manusia. Tujuannya untuk apa? Untuk memperingatkan kaumnya. Ya, ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas bukit untuk memperingatkan manusia. Yang pertama adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Lamma unzilat hadhil ayah wa anzir ashiratakal aqrabin." Ketika diturunkan ayat ini, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzir ashiratakal aqrabin," dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan fajtama'u fa'amma wa khas. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyeru kepada orang-orang Quraisy. Ya, fajtama'u, kemudian mereka berkumpul, fa'amma wa khassa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka secara umum dan secara khusus. Faqala ya bani Ka'ab ibn Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar. Kemudian beliau mengatakan, wahai bani Ka'ab bin Lu'ay, ya, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Ya bani Murrah bin Ka'ab, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai bani Murrah bin Ka'ab, selamatkan diri kalian dari neraka. Ya bani Abdi Syam, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai bani Abdus Syams, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ini keluarga-keluarga beliau ya, mulai dari keluarga yang paling tinggi sampai keluarga yang paling terdekat. Ya, ya bani Abdi Manaf, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai bani Abdi Manaf, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya bani Hashim, ya, wahai bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya bani Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai bani Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian dari api neraka. Nah, ini keluarga-keluarga beliau. Ya, orang-orang terdekat beliau, ya, mulai dari amma wa khas. Jadi beliau menyebutkan secara umum, kemudian makin khusus ya, makin mengkerucut sampai kepada Bani Abdul Muttalib. Kemudian beliau mengatakan, ya Fatimatu, anqidhi nafsaki minan nar. Wahai Fatimah, ya, ini beliau memanggil putri beliau, anqidhi nafsaki minan nar, selamatkanlah dirimu dari neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'an ghaira anna lakum rahiman sa'abulluha bibalaliha. Ya. Sesungguhnya aku tidaklah memiliki kekuasaan apapun atas kalian. Maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka dan tidak juga bisa menolak kemudaratan.
Nabi SAW tidak punya kuasa untuk memberikan manfaat ya kepada siapapun, ya. Tidak bisa kemudian memberikan uh, manfaat kepada siapapun. Ya, walaupun itu kepada karib kerabat beliau. Walaupun kepada karib kerabat beliau. Ya, makanya beliau ingatkan dari awal, walaupun engkau menjadi karib kerabat, ya, engkau menjadi karib kerabatku, aku tidak bisa memberikan ya keselamatan kepada diri kalian. Kalianlah yang bisa menyelamatkan diri kalian sendiri. Bahkan kepada Fatimah beliau ucapkan ucapan yang sama, ankidhi nafsaki minan nar. Selamatkanlah diri kalian dari neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'an. Ya, karena aku tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak kemudaratan dari kalian. Wa anna lakum rahiman sa'abulluha ya bibalaliha, kecuali hanya saja ya kalian memiliki hubungan ikatan rahim dengan aku, maka aku akan tetap membasahinya. Artinya apa? Aku akan tetap menjaga hubungan rahim antara kita. Nah, ini saja yang bisa diberikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun menyelamatkan mereka dari neraka, dari adab Allah Subhanahu Wa Taala, ini di luar kekuasaannya Nabi Alaihi Wasallam. Demikian yang disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah. Kemudian diriwayatkan pula ya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, dalam riwayatnya Abdullah Ibnu Abbas ya, sama beliau menyebutkan tentang keluarga beliau juga. Hanya saja disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas bahwa ada respon dari paman beliau Abu Lahab. Ya, memang Abu Lahab ini suatu seseorang yang paling keras menentang dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dikatakan dalam riwayat tersebut, lamma nazalat wa andir ashiratakal aqrabin sa'idan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala safa. Ketika diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala wa andir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat, sa'idan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala safa. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Safa. Ya, jadi bukit yang beliau naiki adalah bukit Safa. Faja'ala yunadi. Kemudian beliau pun mulai ya memanggil dengan suara yang keras. Ya Bani Fihrin, ya Bani Adi, ya libutuni Quraisy. Wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi. Ya, cabang-cabangnya suku Quraisy. Ya. Hatta ijtama'u faja'ala ar-rajulu idza lam yastati' an yakhruja arsala rasulan liyanzura ma huwa. Maka mereka pun berkumpul ketika diseru oleh Rasul alaihi salatu wasallam di atas Bukit Safa, maka manusia pun berkumpul. Ya, sampai orang-orang yang tidak bisa keluar ketika itu mereka mengirimkan utusan untuk mendengar apa yang akan disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita sudah sebutkan ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam ini orang yang public figure ya. Beliau adalah orang yang dikenal di tengah-tengah masyarakat kota Makkah. Ya, terlebih lagi ketika beliau berhasil menyelesaikan pertikaian dalam peletakan Hajar Aswad, maka beliau ya memiliki kedudukan di tengah-tengah mereka. Nah, sekarang Rasulullah SAW berada di atas bukit kemudian memanggil manusia. Tentu mereka ingin mengetahui apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, bahkan kata beliau, faja'ala rajulu idza lam yastati an yakhruja arsala rasulan. Bahkan ada yang tidak mampu untuk keluar, dia akan mengirimkan utusan. Liyandura ya mahwa. Kemudian untuk melihat apa yang sedang terjadi. Faja'a Abu Lahab wa Quraisyun. Maka ketika itu datang juga Abu Lahab dan juga orang-orang Quraisy. Faqal, kemudian Nabi SAW menyampaikan kepada mereka, Ara'aitakum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqi. Kata beliau alaihi salatu wassalam, bagaimana pendapat kalian kalau aku kabarkan kepada kalian bahwa ada pasukan yang berkuda di lembah ingin menyerang kalian,
akuntum musaddiqi, apakah kalian akan membenarkanku? Qalu na'am. Maka orang-orang mengatakan, iya tentu. Ma jarabna 'alaika illa sidqan. Tidak ada sesuatu apapun yang kami dapati darimu melainkan kejujuran. Nah, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dikenal dengan kejujurannya. Maka ketika beliau mengatakan, apakah kalian kalau aku kabarkan ya di lembah ada pasukan berkuda yang ingin menyerang kalian, apakah kalian akan membenarkanku? Kata mereka, iya tentu. Engkau adalah orang yang jujur. Kami tidak pernah mendapati engkau berdusta. Kami tidak pernah mendapati engkau berdusta. Qala fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabis syadid. Ya, kata beliau, maka sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan atas kalian dan di hadapanku ada azab yang pedih. Jadi beliau ingin mengingatkan kalau kalian tidak mengikuti aku adalah nadhir, aku adalah pemberi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian tidak mau mengikutiku, maka di sana ada azab yang pedih. Faqala Abu Lahab tabban lak sa'iral yaumi. Ya. Kemudian Abu Lahab ketika mengetahui bahwa Nabi SAW ini menyampaikan apa yang telah dia sampaikan kepada paman-pamannya, disampaikan di hadapan publik, kemudian beliau mengatakan tabban lak sa'iral yaum, celaka engkau sepanjang hari. Ya, alihada jama'tana, ya, apakah hanya karena ini, hanya untuk mendengar ini saja kau mengumpulkan kami? Engkau mengumpulkan kami? Ya, demikian respon dari Abu Lahab terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Fanazalat tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, ya, tabbat yada abi lahab. Ya, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Ya, watab, dan sungguh dia akan binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah memberikan manfaat kepadanya harta dan apa yang dia usahakan, yaitu anak-anaknya. Ya. Jadi ini merupakan respon, ya, terhadap dakwah Nabi alaihi salatu wasallam dari Abu Lahab. Makanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, surat yang khusus berbicara tentang Abu Lahab. Ya. Ya. Kata tabba, ya, tabbat yada abi lahabi wa tab, ya, kata tabba ini artinya apa? Binasa. Ya, menunjukkan doa kejelekan kepada beliau, ini kepada Abu Lahab. Ya, sedangkan tabba, ya, kemudian sedangkan watab, ya, artinya sungguh dia akan binasa, menunjukkan kalimat berita bahwa kejelekan itu akan terjadi kepada Abu Lahab. Nah, ini menunjukkan kebenaran Al-Qur'an. Ya, sehingga benar-benar Abu Lahab itu mendapatkan kebinasaan, mendapatkan kecelakaan. Ya, karena dia sampai akhir hayatnya dia tidak mau masuk Islam. Ya, sehingga benar apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an bahwa dia celaka dan sungguh dia akan mendapatkan kebinasaan. Ya, dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena keengganannya untuk masuk Islam, bahkan karena permusuhannya terhadap dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, kemudian ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat baginya harta dan apa yang dia usahakan. Ya, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma da'a qaumahu ilal iman qala Abu Lahab idza kana ma yaqul, ya, ibnu akhi haqqan fa inni aftadi nafsi yaumal qiyamah minal adab bimali wa waladi. Disebutkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajak manusia untuk beriman, ya, tentunya ketika beriman Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang balasannya akan didapati oleh orang yang beriman berupa surga, dan balasan yang akan didapati oleh orang-orang yang tidak mau beriman, ini berupa neraka. Maka dengan penuh kesombongan Abu Lahab mengatakan, "Idza kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan, fa ini aftadi nafsi yaumal qiyamah minal adzab bimali wa waladi."
Kalau yang disampaikan oleh keponakanku ini benar, maka nanti aku akan menebus diriku di hari kiamat dari azab ya dengan harta dan anak-anakku. Ya, artinya beliau ini Abu Lahab merasa bahwa hartanya itu bisa menyelamatkan dia. Kalau toh benar nanti ada azab, kata beliau, kalau benar nanti ada azab, saya akan tebus, harta saya banyak. Ya, seperti orang tertawan oleh musuh ya, tertawan oleh musuh, dia bisa membebaskan dirinya, dia tawarkan kepada musuhnya, ya kalau kalian bebaskan saya akan berikan harta. Nah, dia memiliki harta yang banyak, dia katakan kalau toh nanti ada adab, ya saya punya harta yang banyak. Ya, kalau memang tidak bisa dengan harta, ya hartaku tidak cukup, saya masih punya anak-anak, ya bimali wawaladi, saya masih punya anak, ya anak ini yang akan mengurus hukuman tersebut. Fa'anzalallahu ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah berfaedah baginya harta benda dan apa yang dia usahakan. Yang dimaksud dengan yang dia usahakan di sini adalah anak-anaknya. Ya, maka harta dan anak ini tidak akan memberikan manfaat kalau dia tidak beriman. Sayasla naron dzata lahab. Ya, dia akan masuk ke dalam neraka yang bergejolak. Ya. Kemudian ketika mendengar suaminya dilecehkan, ya, istrinya Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil, ya, nama aslinya adalah Arwa binti Harb bin Umayyah. Nah, dia ketika mendengar diturunkannya sebuah ayat Al-Qur'an yang mencela suaminya, maka dia marah. Dia pun ya berusaha untuk menyakiti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebutkan dalam sebagian riwayat bahwa Ummu Jamil atau istrinya Abu Lahab ini dia berusaha untuk menghalang-halangi jalannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menghalang-halangi jalannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Ya, begitu juga istrinya ya pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Nah, apa yang dilakukan? Kenapa dikatakan istrinya Abu Lahab ini wa mra'atuhu hammalatal hatab dan istrinya ini adalah pembawa kayu bakar? Disebutkan oleh para ulama ada beberapa tafsiran. Yang pertama, pembawa kayu bakar artinya dia memiliki karakter suka mengadu domba. Setiap kali ada orang yang bermusuhan, kemudian dia provokasi sehingga terjadi semakin besar permusuhan tersebut. Kemudian yang kedua, tafsiran yang kedua, makna hammalatul hatab adalah pembawa kayu bakar secara letterleks. Artinya memang dia pembawa kayu bakar. Apa maksudnya dia pembawa kayu bakar? Ini apa yang dilakukan kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, kayu bakar di Arab tentunya jangan kita tergambar pada kita kayu bakar seperti kayu bakar di negeri kita. Ya, kayu bakar di negeri kita di Indonesia atau di Malaysia kan besar-besar dia. Ya, kalau kayu bakar di sana itu ranting-rantingnya pun berduri. Ya, karena nggak ada pohon besar di sana. Ya, pohonnya hanya pohon-pohon yang kecil. Ya, dan itu berduri. Maka apa yang dilakukan oleh istrinya Abu Lahab, dia ambil ranting-ranting tersebut, ranting-ranting yang berduri, kemudian dia sebarkan di jalan-jalan yang biasa dilalui oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tujuan agar apa? Ya, agar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menginjak duri dari kayu tersebut. Maka dikatakan hammalatul hatab. Kemudian tafsiran yang ketiga bahwa makna hammalatul hatab adalah dia membawa kayu bakar, artinya istrinya Abu Lahab ini akan menyebabkan suaminya semakin diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan semakin diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang dilakukan oleh istrinya. Ya, jadi seolah-olah Abu Lahab itu dibakar di dalam api neraka, kemudian ditambah lagi kayunya. Ya, sehingga bakarannya itu semakin panas. Kenapa dia ditambah lagi? Karena dia tidak mencegah istrinya dari melakukan kemungkaran. Ya, jadi hati-hati para suami yang tidak melaksanakan tugasnya
dengan baik, yang tidak berusaha untuk membimbing suaminya, membimbing istrinya, ya, dan mencegah istrinya dari berbagai macam kemungkaran, hati-hati, ini akan menjadi kayu bakar bagi kita yang menambah siksaan kita nanti di akhirat. Nah, inilah tafsiran dari para ulama tentang makna hammalatul hatab pada istri Abu Lahab. Nah, kemudian Abu Lahab, ya, dulunya Abu Lahab ini memiliki 2 orang putra yang dinikahkan dengan putrinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama bernama Utbah, dia menikah dengan Ruqayyah. Kemudian yang kedua, ya, Utaibah, dia menikah dengan Ummu Kulthum. Maka Utbah ini menceraikan Ruqayyah, diperintahkan oleh bapaknya untuk menceraikan putri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Ruqayyah. Kemudian Utaibah sama juga diperintahkan untuk menceraikan Ummu Kulthum, yang nanti kedua-duanya ini akan dinikahi oleh sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, sehingga dia disebut sebagai Dzunurain, yang memiliki 2 cahaya. Kenapa dia disebut Dzunurain, yang memiliki 2 cahaya? Karena Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu adalah satu-satunya sahabat yang menikah dengan 2 orang putri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Hanya saja keduanya tidak dikumpulkan, ya. Pertama kali menikah dengan Ruqayyah, kemudian Ruqayyah meninggal, baru kemudian Utsman menikah dengan Ummu Kulthum. Nah, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak berhenti. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah, mengajak manusia kepada Islam secara terang-terangan di tempat-tempat berkumpulnya kaum musyrikin. Ya, beliau membacakan kitabullah dan menyampaikan ajakan yang sama dengan apa yang disampaikan oleh Rasul-Rasul terdahulu kepada kaum mereka. Ya, beliau mengatakan, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah, ya. Mengapa kalian menyembah peribadahan kepada yang selainnya, atau mengapa kalian menyembah kepada yang selainnya? Ya, ini yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Nah, kalau kita lihat apa yang menjadi seruan beliau ini, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya sama dengan apa yang disampaikan oleh rasul-rasul terdahulu. Ya, kalau kita lihat dakwah yang disampaikan oleh rasul-rasul terdahulu, ya, ajakannya sama kepada umatnya. Ini mengajak agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan penyembahan kepada yang selain Allah. Ya, kita lihat misalnya Nabi Nuh alaihissalam. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh alaihissalam, di mana beliau adalah rasul yang pertama. Ya, sudah kita jelaskan pada pertemuan beberapa waktu yang lalu bahwa Nuh ini adalah rasul yang pertama, ya, yang ketika itu 10 generasi manusia berada di atas tauhid setelah turunnya Adam alaihissalam ke dunia, maka selama 10 generasi, ya, manusia berada di atas tauhid, kemudian muncul kesyirikan pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, ketika mereka mulai menyembah Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr, ya, mereka jadikan patung-patung berhala, maka diutuslah Nabi Nuh alaihissalam untuk mengembalikan mereka kepada tauhid. Apa yang beliau sampaikan, ya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat ke-59, laqad arsalna Nuhan ila qaumih. Sungguh telah kami utus Nuh kepada kaumnya. Ya. Faqala, dia mengatakan, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ya. Beliau mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah. Ya, malakum min ilahin ghairu, tidak ada sesembahan yang hak bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak untuk disembah oleh kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapannya siapa? Nuh alaihi salam, sama dengan apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kaumnya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ila adin akhahum hudan, dan kami telah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka Hud. Ya, saudara mereka Hud. Ya, kaum Ad ini dulunya berada di bagian selatan Jaziratul Arabiyah,
di daerah Yaman, ya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Hud untuk mendakwahi mereka. Qala, Hud mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Ya, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah. Ya, sekali-kali tidak ada sesembahan yang hak bagi kalian selain daripada Allah. Afala tattaqun. Ya, mengapa kalian kemudian tidak mau bertakwa kepada Allah? Ya, unzuru barakallahu fikum, sama dengan apa yang diucapkan oleh Nuh alaihi salam. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ya. Kemudian juga kita dapati Nabi Saleh alaihi salam. Ya. Nabi Saleh alaihi salam, beliau utus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Tsamud. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ila tsamuda akhahum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada Tsamud, ya, kepada bangsa Tsamud kami telah utus saudara mereka Saleh. Dia mengatakan, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ya, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Dia. Demikian juga, ya, kepada bangsa Madian. Ya, kepada Madian telah diutus Nabi Syuaib alaihissalam. Dan apa yang disampaikan oleh Syuaib alaihissalam sama dengan yang disampaikan oleh Saleh alaihissalam. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ila Madian akhahum Syuaiba qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada Madian kami telah utus saudara mereka Syuaib. Dia mengatakan, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah, sekali-kali tidak ada sesembahan yang berhak bagi kalian kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita melihat, ya, ada benang merah, ya, antara dakwah para nabi, di mana mereka walaupun syariatnya berbeda-beda, ya, walaupun syariatnya berbeda-beda, namun seruan mereka adalah satu, yaitu mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga inilah misi yang terus dibawa, ya, oleh para nabi dan penerus para nabi, ini para ulama, ya, dan para dai, ya. Sehingga mereka hendaknya memprioritaskan permasalahan tauhid. Bagaimana agar manusia ini benar-benar meninggalkan segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat itu seorang rasul. Apa misi mereka? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Ya, agar manusia itu beribadah kepada Allah dan menjauhi at-taghut, jadi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah inti dari dakwah para nabi. Mereka mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan permasalahan-permasalahan lainnya, tapi inti dakwah mereka adalah tauhid. Ya, mereka tidak langsung berbicara tentang permasalahan ibadah, tidak. Ya, syariatnya para nabi berbeda-beda. Tapi apa yang mereka sampaikan? Agar manusia meninggalkan kesyirikan. Maka jangan anti dengan dakwah tauhid, karena sesungguhnya itulah yang menjadi inti daripada dakwah para rasul. Ya, sehingga jangan kemudian protes, kenapa ini kok dakwahnya tauhid? Itulah memang yang menjadi inti. Itulah yang menjadi inti. Ya, banyak orang menguasai cabang-cabang ilmu agama, tapi kalau dia tidak memiliki basic tauhid yang kuat, maka tidak akan bermanfaat ilmu-ilmu tersebut. Ya, sehingga apa? Ilmu yang pertama kali diajarkan kepada umat itu adalah ilmu tauhid. Bagaimana agar mereka benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Kemudian juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam mulai sholat secara terang-terangan. Ya, beliau mulai menampakkan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di
hadapan orang-orang Quraisy. Bahkan beliau sholat di hadapan Ka'bah, di halaman Ka'bah di siang hari secara terang-terangan. Ya, dalam sebuah riwayat, ya, dalam riwayat Imam Ahmad uh, dari sahabat Afif Al-Kindi, ya, disebutkan Imam Ahmad menyampaikan sanadnya dari Ismail bin Iyas bin Afif Al-Kindi, dari ayahnya, dari kakeknya, dari riwayatnya ini kembali kepada Afif Al-Kindi. Beliau menyebutkan bahwa dahulu aku adalah seorang pedagang. Ya, aku pernah datang ke kota Makkah untuk berhaji. Kemudian aku pun menemui Abbas bin Abdul Muttalib untuk membeli barang dagangan darinya. Ya, di mana Abbas juga seorang pedagang. Demi Allah, aku pernah berada di dekatnya di Mina. Ini musim haji ya. Jadi di musim haji Nabi SAW mulai menampakkan diri, ya, melakukan ibadah sholat di hadapan khalayak ramai, di hadapan jamaah haji. Maka kemudian di Mina, ya, keluarlah seorang laki-laki dari dalam tenda. Ya, laki-laki itu melihat ke arah matahari. Ketika dia melihat matahari telah condong, dia pun berdiri untuk sholat. Ya, jadi Nabi SAW ketika itu waktu zuhur, beliau melihat sudah masuk waktu zuhur, ya, kemudian beliau sholat. Ya, Allahu alam, ini waktu zuhur atau apa? Karena di awal-awal Islam sholat itu cuma 2 kali ya, di waktu petang. Ini kemungkinan di waktu petang mungkin. Ya, di waktu petang ketika Nabi SAW melihat matahari, kemudian dia berdiri untuk sholat. Kemudian keluarlah seorang perempuan dari dalam tenda yang sama. Kemudian perempuan itu berdiri di belakang laki-laki tersebut untuk sholat. Kemudian ya keluar seorang anak yang telah menginjak usia balik dari tenda tersebut. Kemudian dia juga sholat. Ya, nah ini orang-orang Rasulullah SAW, kemudian diikuti oleh Khadijah, kemudian diikuti Ali. Nah, ini dilihat oleh Afif Al-Kindi ketika itu. Maka kemudian Afif pun bertanya kepada Abbas, siapa laki-laki itu wahai Abbas? Dia mengatakan, itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dia adalah keponakanku, ya, ibnu akhi. Dia adalah saudara dari anak dari saudara laki-lakiku. Kemudian dia bertanya, Afif Al-Kindi bertanya kembali kepada Abbas bin Abdul Muttalib, adapun perempuan itu siapa dia? Ya, maka itu adalah Khadijah, istrinya, istri dari Muhammad. Kemudian Afif Al-Kindi bertanya lagi, siapa anak muda tadi? Ya, anak muda tadi adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, anak laki-laki dari pamannya. Ini sepupu dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Afif bertanya kepada Abbas, apa yang sedang dia perbuat? Maka Abbas menjawab, ya, mereka sedang mengerjakan sholat. Jadi sholatnya ketika itu sudah ditampakkan secara terang-terangan di hadapan manusia. Baik, ya. Jadi ini yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau alaihi salatu wassalam, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menampakkan dakwah secara terang-terangan. Bahkan beliau sampai sholat di hadapan khalayak ramai. Baik, sampai di sini dulu ya apa yang bisa kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan bahas bagaimana sikap orang-orang Quraisy, terutama pemuka-pemuka mereka terhadap dakwah yang dilakukan oleh Nabi SAW pasca beliau menampakkan dakwahnya secara terang-terangan di hadapan publik. Ya, tentunya ini menimbulkan kegoncangan di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Kalau sebelumnya dia melakukannya secara personal, mungkin tidak terlalu besar pengaruhnya. Sekarang dia sudah berani, ya, di hadapan khalayak ramai menentang nilai-nilai yang sudah lama dianut oleh orang-orang Quraisy. Ya, mereka sudah lama menyembah berhala. Ya, sudah berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun. Kemudian datang Rasulullah SAW mengingkari apa yang mereka lakukan. Tentu ini menimbulkan gejolak di tengah-tengah kota Makkah. Maka apa yang dilakukan oleh para pemuka Quraisy kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini insya Allah akan menjadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Baik, nakifilahuna, mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat dan bisa kita teladani dari sosok Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.